Sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Terima kasih Bhagawan atas rahmatmu. Kembali dianugerahkan kesempatan kepada kami untuk ikut dalam sesi Sairama yang ke-37 malam ini. Om Sairam, Bapak Ibu semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat, selalu terhubung dengan Bhagawan, dan berbahagia selalu. Mari kita awali sesi kita malam ini dengan hening sejenak, dan kita panjatkan doa dengan Omkaram 3 kali. Semoga Bhagawan hadir membimbing kita untuk belajar malam ini. Suamilah yang berbicara, suami juga yang mendengarkan melalui kita semua. Sairam, kita awali dengan Omkaram. Jai Sairam. Jai Sairam, Bapak Ibu, kakak, adik, saudara semuanya, nak persat, khusus spesial Balfikas bersama kita juga. Terima kasih. Jadi kembali kita malam ini akan melanjutkan, ya, kita melanjutkan tema besar ulang tahun Bhagawan yang ke-95 kemarin, yaitu Happiness is Union with God. Kita sempat dijeda dengan acara dari Mahila, perayaan Ibu, perayaan Hari Ibu, kemudian pembacaan Tapawanam, dan kemarin kita bahas tentang resolusi tahun 2021. Nah, kembali malam ini kita akan kembali pembahasan kita yang tertunda, yaitu pembahasan buku yang kelima, Study Guide kelima, Happiness is Union with God. Materinya sudah dibagikan. Jadi malam ini adalah tentang apakah tanda-tanda kebahagiaan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas 4 buku. Yang pertama, apakah kebahagiaan? Kemudian di manakah kebahagiaan? Bagaimanakah cara memperoleh kebahagiaan? Juga bagaimana cara kita mengatasi rintangan dalam memperoleh kebahagiaan. Jadi begitu banyak bekal yang sudah diberikan oleh Prof. Suryas untuk kita. Dan malam ini akan dilanjutkan dengan membahas tentang apakah tanda-tanda kebahagiaan. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Suresh Goin. Om Jai Sairam, Prof. Sairam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat kita jumpa dengan limpah kurnia Bhagawan Baba. Kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Saya harap semua orang sehat, dan kalau kurang sehat pun kita faham bahawa ini juga satu dugaan, dan mungkin ini juga dalam kita doa supaya semua orang akan dapat sembuh dan pulih dan balik lagi dengan lebih cergas bekerja untuk suami. So hari ini kita buat sesi 5, buku 5 yang saya sudah bagi itu. Kita sudah pilih 5 facilitator, sudah pilih? Ya, sudah, Prof. Okey. So sudah. Jadi kita buat breakup workshop dalam 5 kumpulan, dan kemudian kita baliklah nanti. Oke. Seperti biasa. Sis Ayu, Sairam. Ya, Sairam boleh. Sairam, Sis Ayu. Ya, sebentar. Ya. Sairam boleh, tadi sempat ada koneksinya hilang sebentar. Ya. Sama-sama. Semua fasilitator sudah hadir ya? Sis Yuli sudah hadir ya? Tadi sempat bilang internetnya gangguan. Sairam, Sis Yuli, oke. Sairam sudah ya, model. Siap semuanya. Oke, terima kasih Om Sairam. Saya sebelumnya Oke, siap Bapak Ibu? Dijadikan co-host dulu ya, Sis Yuli dan saya juga. Ya, oke, silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita persiapan sejenak untuk pembahasan apakah tanda-tanda kebahagiaan. Kita akan memasuki ruangan yang berbeda seperti biasa. Ada teman-teman adik-adik fasilitator yang akan menemani kita di setiap ruangan. Ada yang pertama ada Bro Nyoman. Berapa menit? Ya, Prof. 20 menit ya.
20 menit, oke. 20 menit ya, Prof? Ya, oke. Ya. Nanti Sis Ayu mulai setelah roomnya terbentuk. Bro Giri udah siap ya? Semua sudah jadi co-host ya? Ya. Oke, Sis Ayu silakan. Saira. Ya. Oke. Silakan. Sis Ayu, Saira. Mohon Bro Wiswaham jangan masukin ke room. Saira, oke ya, sudah ini. Bro boleh kita minta satu grup tetap on biar di YouTube-nya ada aktivitas satu grup, boleh? Ya, Bro Giri satu sama Bro Wiswahan tetap di main room ya. Oh iya ya, siap. Oke, Saira udang ya. Maksudnya aktivitas diskusinya bisa biar disimak di YouTube, Ayu. Iya. Jadi ada satu ruangan yang akan tampil di YouTube. Bro Giri ya. Oke, ruangnya Bro Giri ya. Oke, Saira. Makasih. Sis Ayu jaga ruangan dulu ya. Masih ada beberapa peserta yang baru join. Ya, beli putu ada. Oke. Mau dek masuk ke ruangan Blipur sekarang ya. Sairan Bro Made Wiswaham di sini atau ikut Bro Giri nggih? Sairan Bro Made Wiswaham? Bisa di apa namanya? Di main di sini ya, di main room ya. Iya, nanti saya biar apa namanya puterin YouTube apa namanya bacaan aja biar tampilan sambil menunggu hasil diskusi ya. Gimana? Ya. Oke, boleh. Saira, makasih Pak Made. Hah? Saira 37. Saira. Bro Giri SSG virtual itu kan? Oke. Iya, saya pindahin udah. Oh, Bro Giri belum jadi host di sana ya?
Om Sairam. Sairam. Kita tunggu teman-teman kita. Sairam. Sairam. Ya. Oke. Sairam Sisayu. Sairam. Ya, Oke, sudah semua kembali dengan selamat? sudah. Sudah. Syukurlah ya, sehat semua ya, Sairam. Sairam, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di ruang utama. Ya, semoga menyenangkan tadi di ruangannya masing-masing ya. Sairam, saya serahkan kepada Prof. Suresh. Ya, Sairam. Selamat pulang, selamat balik. Kita dengar grup 1. Sairam grup 1, Bro Nyoman Sumantera. Sairam. Sairam Medan, Sairam. ditodong paling pertama Medan. Okay, baru selesai, just finish for group number 1. So we will try to share. Kita akan coba untuk berbagi. Iya. Oke, mohon maaf kalau belum selesai semuanya dapat diketik, tapi setidaknya saya coba untuk menyampaikan secara lisan dan verbal aja ya. Boleh. Tidak Oke. apa-apa Bro, ya silakan Sairam. Oke, sebentar. Coba share screen. Oke. Nah, sorry. Di grup nomor 1 kita mendapatkan cerita yang indah sekali tentang Suguna dengan Sri Krishna, di mana Sairam, Boleh bagi Sairam tahu Bro, cerita boleh tampilkan ceritanya dulu? Oh, oke. Ya. Ini dia. Ini Suguna dengan Sri Krishna. Jadi cerita tentang Gopi yang bernama Suguna yang ketika mau menyalakan lampu di depan rumah Krishna dan dia tenggelam dalam kehidupan Krishna dan dia mendapatkan sebuah kebahagiaan sampai tangannya terbakar dengan api, dia tidak rasakan. Nah, ini ceritanya. Apakah langsung kita masuk ke semua diskusinya? Ya, boleh langsung. Oke. Jadi pertanyaan yang muncul adalah apakah pesan penting dari cerita ini? Jadi kita di grup 1 sudah membahas dan beberapa bagian penting dari cerita ini dan ada sekitar 10 item yang disampaikan tadi, baru 3 yang dapat diketik. Saya akan coba berikan dalam bentuk lisan saja. Yang pertama adalah disampaikan bahwa mengapa Suguna bisa mencapai kebahagiaan. Yang pertama karena pikirannya terfokus pada Tuhan. Jadi semua pikiran yang ada di dalam benaknya itu semua mengarah kepada bayangan dan juga kejadian dan juga ingatan pada Tuhan. Dan itu menyebabkan Suguna itu mengalami sebuah penyatuan. Ketika dia mengalami penyatuan dalam bentuk pikiran dan kesadarannya, maka semua kecemasan dan peritaannya tidak terasa sama sekali. Jadi kesadaran itu melampaui yang namanya kesadaran fisik. Yang kedua adalah Suguna sangat mencintai Tuhannya. Karena dia mencintai Tuhannya, maka dia larut. Artinya ketika antara gula dengan air itu dia larut. Artinya tidak ada terpisah lagi. Tidak ada jenis yang berbeda antara satu dengan yang dua. Maka Suguna larut dalam kegembiraan dan lupa dengan raganya. Dan hal itu terjadi, yaitu dia lepas semua egonya dan lepas semua kecemasannya, dan dia mengalami penyatuan dengan Tuhan. Yang nomor 3 juga disebutkan adalah Suguna mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati, di mana kebahagiaan sejati itu tidak berkaitan dengan kebahagiaan secara fisik. Dan ini juga disampaikan berkaitan bagaimana ketika kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan, maka Tuhan akan memberikan kita berlimpah kebahagiaan lagi ketika kita bisa menyatu dengan Tuhan tersebut. Dan tanda-tandanya adalah bahwa kesadaran kita tidak bicara lagi dari pikiran, dari fisik, tapi dari kedalaman hati. Jadi kebahagiaan sejati itu berkaitan dengan yang namanya hati. Terus yang keempat adalah kalau kita mengalami atau mendapatkan sebuah kedekatan dengan Tuhan, nah
kedekatan dengan Tuhan itu, maka kita akan memiliki sebuah bentuk di mana pikiran kita akan larut dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan semua hal kecemasan, ketakutan, keraguan, semuanya akan hilang karena kita sudah larut dengan Tuhan. Sama halnya dengan di poin nomor 2. Poin berikutnya disampaikan juga bahwa lagi-lagi kebahagiaan yang dialami oleh Suguna itu adalah muncul dari kedalaman hatinya, dan kebahagiaan itu melampaui yang namanya kebahagiaan fisik. Nah, itu juga disampaikan. Terus bagian berikutnya adalah mengapa Suguna mencapai kebahagiaan, karena tempat daripada rumahnya itu, rumahnya Nanda, sumber daripada cahaya itu adalah tempat atau sumber kebahagiaan. Kalau seseorang yang mendatangi sumber kebahagiaan tersebut, maka kebahagiaan akan memberikan sebuah vibrasi, kebahagiaan akan memberikan sebuah pantulan, sehingga siapapun orang yang membuka hatinya dan pikirannya, maka dia akan merasakan dan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Jadi rumahnya Nanda itu adalah sumber kebahagiaan, dan Suguna yang datang ke rumah tersebut akan merasakan kebahagiaan di sumber kebahagiaan tersebut. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dan merasakan kebahagiaan dalam hidup kita, maka kita harus datang mendekat yang namanya pada sumber kebahagiaan. Itu poin yang selanjutnya. Poin berikutnya adalah yaitu saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang namanya yang perlu kita cemaskan, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Maka apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang ada dan rintangan, semuanya adalah seperti awan yang berlalu atau passing cloud. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebersamaan kita dengan Tuhan. Bersama bukan berarti fisik, tapi bersama dalam arti pikiran kita selalu terfokus pada Tuhan, hati kita selalu mengarah kepada Tuhan, dan pikiran kita selalu mengarah pada yang namanya Tuhan. Selanjutnya adalah Suguna adalah seorang gopi, dan ketika dia seorang gopi, dia sudah mengalami berbagai bentuk kegiatan, berbagai bentuk lila, berbagai bentuk candaan, dan juga bentuk yang lainnya bersama Sri Krishna. Maka ketika dia terbiasa hidup dengan Krishna, maka dia bisa merefleksikan kembali kebahagiaan itu. Dan untuk kita, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, maka kita dalam hidup harus terbiasa dengan yang namanya pemikiran, gaya hidup, atau apapun berkaitan dengan Tuhan. Maka kalau Suguna bisa mendapatkan kebahagiaan karena dia terbiasa hidup dengan Sri Krishna, maka kalau kita sebagai bhakta, saya ingin dapatkan kebahagiaan, kita harus terbiasa hidup dalam bentuk kesadaran dengan suami. Artinya bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan bukan hanya secara fisik dan pikiran, tapi adalah bagaimana kesadaran kita selalu selaras, selalu bersama-sama berkaitan dengan kehidupan daripada suami kalau kita sebagai sai bhakta. Nah, itulah poin-poin penting yang disampaikan dalam diskusi tadi, dan ini tercakup dalam sesi diskusi tadi, dan semuanya bisa memberikan sebuah pandangan. Terima kasih untuk waktunya. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram. Terima kasih Bro Nyoman. Om Sai Ram, Prof. Suresh. Silakan. Luar biasa, dia bagi tahu kita banyak hal pasal cerita ini. Nampak macam senang, tapi ada banyak poin-poin yang dalam. Okey. So sekarang, bagaimanakah kita boleh mengaplikasikan hujah-hujah ini di dalam hidup praktikal? Apakah mesej yang dibawakan oleh Suguna supaya kita boleh hidup dengan nilai ini? Nilai apa yang Suguna bagi tahu kepada kita? Saudara Nyaman. Kalau boleh diambil ya, bagaimana kita bisa menyelaraskan kehidupan kita, bagaimana kita bisa membawa kesadaran kita untuk selalu terhubung dengan apa yang suami sampaikan. Jadi kalau umpamanya Suguna bisa menyelaraskan hidupnya dengan Sri Krishna, maka kebahagiaan yang dapatkan. Maka kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan juga, maka kesadaran kita harus sama, dan kita harus terbiasa dengan kehidupan daripada apa yang suami sampaikan kepada kita. Ya, itu saya kira. Itu betul. Satu baik. Satu lagi ialah sebab kalau kita lihat
tangan itu mau bakat tapi dia tidak rasa pahit, dia tak rasa kesakitan itu. Sebab mindah itu telah pergi mengalami kebahagiaan dengan Krishna. So artinya apabila di dalam kehidupan kita lihat balik, banyak kita mengadu, banyak ini tak bagus, itu tak bagus, ini orang kita mengadu. Selalu kita ada banyak, sedikit pun kita, oh ini tak boleh lah, ini tak boleh, ini banyak, ini tak, kita dalam kesusahan ini, kita belum lagi berapa boleh, macam mana kita boleh dapat, you tahu tak apa macam berapa masa saya kena perlu banyak beragihkan masa, saya tak ada masa saya ni. So selalu di dalam keadaan mengadu, selalu kita komplain. Artinya di dalam segala kesulitan dan kesesakan, walaupun api itu di dalam tangan kita, tetapi oleh kerana mindah kita, pemikiran kita, itu sebab dalam satu ayat Bhagawan beritahu, grace is like my morphine. Morphine itu, morphine bila kita masuk operation theater. Ya, morfin. Pembedahan, Obat bius. doktor akan bagi kita. Ayat ini digunakan oleh suami bagi tahu, grace, anugerah saya seperti bius, seperti morfin. Bila kita ambil morfin, kita tidak sedar kesakitan kita. Walaupun kita di dalam pembedahan, walaupun badan dipotong dan sebagainya, kita tidak rasa apa-apa pun. Bhagawan bagi tahu, di dalam segala, bila kita betul-betul yakin kepada suami dan mempunyai kepercayaan kepada suami, di dalam apa-apa pun kita tidak rasa kesakitan itu. Satu lagi cerita yang saya sangat suka apabila saya selalu baca itu ialah bila orang itu sudah meninggal, dia pergi dengan Tuhan dan dia nampak Tuhan cakap, tengok daripada kecil, bayi, daripada sampai tua, ialah masa dari kita lihat atas pasir dekat laut. So kita lihat dari bayi itu ada 2 kaki. Tengok bayi itu 2 kaki, anak muda buat 2 kaki, belia 2 kaki dan sebagainya. Ada satu masa dia nampak atas pasir 1 kaki saja. So hari itu dia tanya pada Tuhan, apa pasal masa itu 1 kaki sahaja? Mengapa 2 kaki tidak ada? Tuhan cakap, masa itu ialah you di dalam kesusahan. Jadi masa itu saya tidak berada. Saya sebenarnya mendukung you. Itu pasal 1 kaki. Saya mendukung. Saya menggendong you ya gitu ya. Iya, digendong. Yang ada hanya kaki Tuhan, kaki kitanya nggak ada. Ya. So artinya selalu kita harus rasa, kita kadang-kadang fikir bahawa kita sebenarnya di dalam satu keadaan yang susah. Tapi kalau kita tidak didukung atau tidak dibawa oleh Tuhan, ataupun anugerah Tuhan tidak ada, kesakitan kita memang akan 10 kali, 20 kali, 30 kali ganda. Tapi oleh kerana kita dibawa oleh Tuhan, maka kita rasa itu sakit, tapi bukan sakit macam teruk sangat. So artinya Suguna punya tangan bakar ataupun panas, tapi dia tidak rasa kepanasan itu kerana hatinya, pemikirannya bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang dimaksudkan ialah kita harus meningkatkan kesedaran itu sehingga kita capai tahap itu. Itu yang sebenarnya spiritual. So bila orang spiritual, kita tidak mengadu banyak, oh itu orang ini tak boleh, itu orang mesti buat ini. Ada banyak orang yang akan membesarkan isu ini sehingga kan begitu besar sekali. Saya apa ini tak boleh, begitu tak bagus, ini tak bagus, ini tak ada, ini tak itu. Ini sebenarnya harus macam itu tak bagus. Mengadu. Kalau mengadu itu boleh jadi mantra, saya rasa boleh dapat moksha. Sudah dapat. Sikit-sikit membesar-besarkan, sikit-sikit. So kalau you dengar, okey tak apalah, tidak itu okey tak apalah, kita biarkanlah, kita biarkan. Jadi kalau kita selalu membiarkan, artinya kita tidak rasa panas itu dan kita buat secara baik supaya kita boleh dapat menyelesaikan masalah. Tapi kalau banyak tenaga diberi kepada aspek-aspek ini, kita tidak mempunyai tenaga daya kreatif untuk cari jalan, untuk cari jawapan. Kita gunakan itu hanya untuk mengadu saja. Iya.
Orang itu gelap-gelap. Dalam gelap itu dia buat lilin. Dia buat lilin, ayo apa boleh buat lilin, kena boleh ni lilin, macam-macam lilin. So banyak tahun, berapa banyak tahun, beratus-ratus tahun dulu masih orang menggunakan itu lilin sahaja. Ada seorang cakap, saya tidak mau mengadu pasal lilin, saya tidak mengadu sebab itu. Adakah cara lain? So jadi dia ambil banyak masa dan selepas 9,999 kali dia gagal, dia menemui bulb yang kita nampak. Bulb bisa apa yang bola lampu. Ya, bola lampu. Ya. Okey, mengapa? Sebab dia tidak mengadu. Dia ambil kesempatan untuk mensalurkan tenaga dia kepada daya kreatif. Orang yang komplain memang tidak akan menjadi seorang yang kreatif. Orang yang selalu diam, orang yang happy, happy person, orang yang selalu riang dan gembira, selalu mesra dan sebagainya, dia akan dia punya daya kreatif lebih baik. Orang yang selalu muram, masam, dia punya kreativiti akan baik-baik. Dia akan selalu di dalam, selalu cari pasal, selalu. Ada orang macam tu, dia selalu cari pasal. Pergi satu restoran makan dengan ini tak apa, lampu tak ada baik. Itu makanan. Ini tak ada baik. Semua. Komplain. Ya, kita pergi kahwin. Kahwin pergi sana orang kahwin. Okey, terima kasih, baik, lepas tu datang balik. Ini makanan tak ada baik, itu dia datang lambat. Apa pasal ini pakai macam itu? Apa pasal itu? Apa pasal? So, Tuguna punya cerita ialah seorang yang mempunyai yang sebenarnya ialah apabila seorang sudah jadi spiritual, satu bahasa Inggeris yang orang gunakan ialah forbearance. Ya, forbearance apa dipanggil Indonesia? Forbearance. Tabahan. Nah, tahan kesakitan. Kesabaran ya, kesabaran. Kesabaran. Forbearance bukannya tabah. Ya, oke. Tabah. Ya. So, satu cerita yang baik yang menunjukkan tabahan ini ialah, saya rasa cerita ini tidak boleh dapat satu cerita yang lebih baik daripada cerita ini. Ini dicerita oleh suami, kita boleh lihat dalam Monsoon Showers in Percanti Nilayam Part 3, suami bagi tahu. Seorang Draupadi, bila Draupadi di dalam bila Mahabharata, Kauravas dengan Pandavas mereka bergaduh, malam dia akan berhenti pergaduhan itu. Pada pukul 6 sudah matahari sudah terbenam, mereka tidak gaduh lagi. So semua orang tidur, malam-malam semua orang tidur di kemah Pandawa itu, semua orang tidur. Masa itu Draupadi ada 5 anak yang kecil. Daripada tiap-tiap satu suami dia dapat satu anak, jadi 5 bayi tidur bersama kemah itu. Ashwatthama daripada anak Dronacharya, dia daripada kemah Kaurava, dia masuk kemah Pandawa and bunuh 5 anak itu. Bunuh 5 anak yang kecil itu, dia bunuh sampai 5 mati. Lepas itu Ashwatthama sudah lari daripada tempat itu. Arjuna datang, Arjuna lari kejar Ashwatthama, tangkap dia masuk balik kemah itu. Draupadi keluar, dia menangis. Dan kemudian dia menangis. Satu perkataan saja, 5 suami dia bertunggu. Satu kali Draupadi cakap bunuh, dia mesti bunuh Ashwatthama. So dia cakap dia terus. Ini cerita, kalau nak buat drama pun saya rasa tak boleh capai tahap drama itu, tak boleh capai nilainya. Draupadi terus sudut kaki Ashwatthama. Nangis dia cakap, apakah suami saya buat? Apakah kita buat dengan you? Segala apa yang suami saya belajar ialah daripada bapa you. Mengapa you buat satu demikian? Bukankah saya akan sakit? Bukankah kita akan rasa sakit? So Bhima cakap, potong saja kepala dia. Apa pasal mau bunuh dia, dia cakap macam tu. Draupadi cakap, inilah perkataan yang bapa cakap. Draupadi cakap, kalau saya bunuh Ashwatthama, kalau saya terus bunuh Ashwatthama, ibu Ashwatthama akan menangis. Sekarang saya sedar kehilangan 5 anak. Mengapakah saya perlu bawa kemalangan ini ataupun kesedaran yang tak begitu baik sekali kepada ibu yang itu. Ibu dia tunggu Ashwatthama. Kalau saya bunuh, ibu itu juga akan sedih seperti saya.
dengan bunuh dia, adakah 5 anak saya itu akan keluar, akan hidup balik? Tak apalah, tak apa, biarkan, dia cakap. So Baba cakap, cerita forbearance tidak boleh lagi lebih tinggi daripada ini. Seorang ibu yang hilang 5 anak itu cakap tak apalah, biar. Arjuna cakap, tapi saya sudah bila saya jalan keluar cari orang yang bunuh, saya sudah sumpah bahawa saya akan bunuh orang itu. So oleh kerana itu kita tidak boleh biarkan dia hidup. So Draupadi cakap, okey, dengan ini kita just potong dia punya rambut. So rambut sedikit dia potong seperti itu dan dia biarkan Ashwatthama keluar daripada kemah. Satu cerita yang begitu baik sekali untuk menunjukkan kepada kita bahawa betapa tabah kita harus rasa, betapa sabar yang kita harus rasa, sehingga kan kita tidak boleh dalam hati kita dia mesti saya kalau sini sudah berlaku 10 tahun dulu mereka sudah tipu saya, tengoklah satu hari itu mata pelita itu gempa bumi dia mesti matilah, inilah itulah macam-macam. Kita macam-macam sumpah macam itu tidak perlu. Tak kisah, biarkan. Kalau sesuatu akan berlaku memang suami akan bagi tahu. Tapi kita hanya just hidup dengan sabar, dengan baik dan beri kemaafan kepada semua supaya kita boleh dapat. So untuk capai tahap itu, kita tidak harus rasa kesakitan. So macam mana tak boleh tahan kesakitan? Hati kita, fikiran kita ialah mestilah bersama dengan Baba ataupun dengan Penny Krishna. Itu saja. So yang lagi satu, yang keempat poin lagi, satu lagi poin ialah adakah perhubungan kita dengan Bhagawan Baba sebegitu? Itu yang kita tanya. Adakah perhubungan kita dengan suami seperti itu? Kebanyakan ialah kita minta pertolongan Baba oleh kerana kita di dalam kesusahan, jadi Baba mesti tolong. Baba, you adalah seorang ibu dan bapa, you lah yang jaga saya. You lah kenapa lindung saya daripada segala kesusahan dan kesakitan. Suami di dalam kehidupan sini, saya tidak ada siapa. Jadi you lah yang akan jaga saya. So artinya ada satu keperluan. Jadi kita sayang pada Tuhan kerana kita ada satu keperluan. So dengan oleh kerana Tuhan itu memenuhi keperluan itu, maka kita sanggup sayang. Tetapi bolehkah kita capai satu tahap di mana, oh Bhagawan, saya tidak ada apa-apa keperluan, hanya satu sahaja. Sayang saya ialah kerana saya sayang saja. Ada apa-apa sebab saya tahu. Ada mau sesuatu, saya just sayang you sahaja. Itu saja. Kalau sudah capai tahap itu, artinya sayang untuk sayang sahaja. Sayang untuk sayang. So dalam bahasa Inggeris, Prema Wahini Bhagawan cakap, love for the sake of love alone is bhakti. Bhakti artinya love for the sake of love alone is bhakti. Banyak orang pergi kuil India, pergi kuil ini, kuil itu, bhajan center, semua minta. Kalau permintaan itu ditunaikan, oh Bhagawan, oh suami, terima kasihlah. Sudah kahwin 3-4 tahun, oh Tuhan, tolong dapat anak. So kalau anak datang, oh Baba. Terima kasih suami, terima kasih suami. Kalau anak itu sudah dewasa, dia jahat, oh Baba, mengapa you bagi saya anak macam ini? Komplain lagi. Mengadu lagi. You yang minta anak, so saya bagi anak. Apa pasal? Sekarang segala, oh Baba anak itu, oh Baba anak itu sudah 35 tahun dia tak mau kahwin. Mengapa Baba you buat macam ini? Dia tak mau kahwin. Okey, minta. Okey, mau kahwin? Okey, itu perempuan datang sudah kahwin. Lepas kahwin itu suami dengan isteri selalu bertengkar. Lagi pergi, Baba, mengapa Baba you bawa ini macam perempuan kepada saya, kita punya bertengkar. Apa pasal dia orang bertengkar Baba? Mengapa lagi so mengadu. Baba cakap, manusia tak boleh puaslah. Tidak bisa bahagia kalau terus komplain, bro. Ya. So, apabila kepuasan itu artinya hanya satu sahaja, iaitu kepuasan kita hanya akan dapat kalau kita berunion dengan Tuhan sahaja. Itu saja. That's why happiness is union. Lain semua kita boleh ada, tetapi only dengan Tuhan, dengan God kita boleh dapat kepenuhan, kepuasan. Sebab kita carilah, kalau kita boleh cari apa-apa pun, tidak akan puas. Memang tidak.
1 juta orang ada je. Oh, Prof, saya dapat 1 juta. 1 juta ringgit you tahu. So 1 juta sudah sampai apa? 1 juta punya orang mesti ada 2 juta punya masalah. Hutang 2 juta macam mana? So saya cakap bila saya dapat 5 juta saya mesti okey. So saya akan pulang balik bila saya dapat 5 juta. 5 juta punya orang ada 10 juta punya masalah. So dia akan gunakan duit ni untuk menyelesaikan masalah yang besar. So masalah itu akan menjadi besar sehingga kan kita tidak boleh. So penuh satu hati kita habiskan masa hanya minta Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Hari itu saja saya bagi tahu pada seorang yang kawan saya. Dia cakap dia pergi gereja, pergi masjid. So saya cakap, okey, bila you pergi tempat-tempat ibadat seperti itu, you bawa hati dengan penuh keperluan, penuh dan sebagainya. Jadi mana ada masa untuk kita fikir pasal Tuhan. Kita hanya fikir pasal Tuhan kerana kita ada satu keperluan yang harus dipenuhi. Macam maid lah, kita ada servant di rumah. Ya, macam itu saja. So kita bagi itu maid, kita bagi dia duit, dia buat kerja untuk kita. So itu sama seperti itu, kita bagi Tuhan ialah satu maid. Yang ada kita minta dia kena bagi pada kita. Minta dia, kita ada bagi. So dengan itu kita bagi apa duit ke apa tapi dengan inilah satu exchange yang kita adakan dengan Tuhan. Ya, Sairam, Bro, indah sekali. Thank you. Thank you. Thank you so much, Bro. Sairam. Ya, itu tips yang sangat dalam, Sairam Begawan. Terima kasih. Intinya jangan komplain. Ya. Ada apa? Ada soalan ke? Ada apa siapa soalan? Ya. Bapak Ibu boleh bertanya? Sairam, bila ada pertanyaan. Ini merenungkan pesan yang dalam ini aja udah bikin bikin tertunduk malu, Sairam. Tapi Profesor Sairam, ya. Mau bertanya. Tapi Bagawan kan bilang mintalah hanya padaku gitu kan, seperti anak kecil lo minta ya apa saja karena itu akan membuat kita terkoneksi dengan Begawan gitu ya. Jadi ini bergantung kepada tahap kesedaran. Iaitu pada permulaan di dalam perjalanan kita, pada mulanya kita minta, tidak ada masalah. Dan selalu kita mesti sebagai seorang anak kita minta kepada ibu bapa. Tetapi apabila tahap kesedaran mestilah menjadi matang, menjadi baik, kalau kita menjadi tinggi-tinggi. Habis itu kita lihat, kita sudah minta satu, dan daripada satu kita minta satu lagi, dan kemudian jadi selalu kita tukar permintaan saja. Kalau perhubungan kita bergantung kepada permintaan saja, Bagawan bagi tahu satu masa, you have come to ask me so many things, but you have never come to ask me for what I have come to give you. Apa yang saya betul-betul mau bagi pada you tak mau tanya saya. Apa you tanya ialah benda-benda yang you mau saya bagi. So pada masa itu apa yang saya mau beri kepada you, mau bagi pada you tak tanya. So di dalam itu suami saya mau ini, suami okey, saya mau TV, suami ada rumah besar, okay. Semua saya bagi. Tapi ini semua ialah keperluan ya betul, tetapi masih di dalam penjara. Jail kan penjara. Ya. Betul. Ya, so kita masih di penjara. Tapi Baba cakap, apa pasal you tak mau tanya kunci yang saya ada yang boleh buka itu penjara sama sekali, you boleh keluar daripada penjara. Itulah yang saya datang untuk beri kepada you. Tetapi you tanya semua benda-benda yang dalam penjara. Itu penjara mesti ada kapal, itu mesti ada inilah katil yang baguslah, televisyen yang baiklah, rumah yang besarlah, perhubunganlah, inilah itulah. So penjara menjadi indah, besar. Tapi kita jarang tanya Bagawan, bagilah saya kunci supaya saya boleh keluar daripada penjara saya. Inilah yang sebenarnya kita harus, permintaan itu boleh, tapi kita mesti graduate, kita mesti menjadi seorang yang mau sampai ke satu tahap di mana kita just love for the sake of love alone. Itu dia punya
cukup macam MBBS kita datang tahun pertama kita ajar macam ini, tahun 2 kita ajar, tapi tahun 5 dia punya pengajaran lain sebab dia mau keluar untuk jadi doktor. So masa dia mau jadi doktor, dia punya outlook, dia punya persepsi dan sebagainya semua akan tukar. Kita tidak boleh sama seperti student first year punya student. Fifth year punya student mesti berlainan. Jadi kita boleh mula dalam perjalanan dengan minta. Tapi akhirnya kita cakap, Swami, saya datang ke tempat you, saya selalu minta apa ini apa. Saya buat bisnes, saya minta pada you. Swami, you datang untuk apa sebenarnya? You datang untuk beri saya ilmu supaya saya harus keluar daripada kurung saya, daripada penjara saya. Jadi, apakah yang saya harus buat untuk keluar daripada? Suami sudah cakap sungai mestilah mengalir kepada laut. Alamak, saya punya sungai sudah jadi tasik yang besar. Tak mau mengalir lagi. Tasik sudah jadi tasik. So, jadi saya mau mengalir ke laut. Itu yang saya mau. Bukan saya tinggal di sini buat apa. Saya mau mengalir. Jadi bila saya mau betul-betul mau capai tahap yang itu artinya memuktukswa di dalam Sanskrit. Orang cakap macam tu ialah artinya memuktukswa. So ada orang datang tanya pada Ramakrishna Paramahamsa. Ya, Ramakrishna Paramahamsa dia tanya, Swami, saya mau Tuhan. Ya, you mau Tuhan? Okey. Berapa banyak you mau Tuhan? Berapa banyak you mau Tuhan? Banyak. Ya ke? Okey, dia ambil itu kepala dan turun dalam air. Ada sungai itu, dia rendam itu kepala itu dalam air. Dan dia dalam 1 minit, 1 minit 20 second, 1 minit 30 second, dan kemudian dia keluar macam tu. So dia tanya, apa you fikir masa itu? So mula-mula saya fikir pasal keluarga, saya fikir pasal kerja, saya fikir pasal keadaan saya. Kemudian saya hanya ada satu fikiran saja, saya mau bernafas. So saya mau fikir pasal nafas. Jadi bila saya mau fikir pasal nafas dan saya hanya fikir pasal oksigen, itu saja yang saya mau dan fikiran lain semua saya tak ada, hanya oksigen. So Ramakrishna Paramahamsa tanya, adakah you punya fikiran seperti Tuhan? Adakah sama intensity? Macam you fikir pasal oksigen pada saat-saat air, adakah kita fikir pasal Tuhan macam itu? Itulah dia punya. Wah, Saira. Thank you, Prof. Saira. Ya. Sekarang kita Saira. Prof. Suresh, the next question will come. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak temptation around us, ada godaannya banyak sekali, bagaimana kita bisa memiliki sebuah kesadaran bahwa I want only God, saya ingin Tuhan dan tidak ada yang lainnya, seperti halnya kita ingin nafas saat kepala kita dimasukkan dalam air. How to develop that consciousness, brother? Thank you. Kalau kita dapat godaan, mana-mana godaan yang dapat? Macam-macam, ada banyak godaan. Kita harus itu sebab kita selalu di dalam bajan pun lagu pertama kita nyanyi lagu Ganesha, betul? Betul. Yeah. So apa pasal kita nyanyi lagu Ganesha dalam bajan? Ialah sebab kita harus mempunyai diskriminasi. Kalau diskriminasi tinggi, artinya godaan datang, kita tahu betulkah salah. So sebelum kita mau nak pergi perjalanan untuk cari spiritual perjalanan, yang pertama sekali kita harus adakan ialah diskriminasi. Diskriminasi kalau seorang tidak ada, apa-apa godaan datang, kita tidak tahu ini betulkah, itu salah. Jadi macam mana kita tahu apa yang betul dan apa yang salah? Senang sahaja. Kalau saya pilih jalan ini, adakah jalan yang saya pilih ini, ataupun kalau ada sesuatu itu, bila saya jalan seperti ini, bolehkah saya datang kepada Tuhan dengan lebih cepat? Satu lagi Bapak cakap, my life is my message, expansion is my life. Itu saja. Ini dia punya formula. So, my life is my message, expansion is my life. So, formula itu, apa-apa keputusan yang saya buat, kalau kesedaran saya menjadi expansion, menjadi tinggi, artinya inilah jalan yang betul. I see. Kalau kesedaran saya menjadi kurang, artinya itu salah. For example, saya sudah kahwin, sudah kahwin. Kita jalan, ada tengok program. Oh, profesor cantik, profesor ini, profesor itu. Tiba-tiba saya rasa,
mengapa saya tak boleh? Boleh. Kalau saya sudah mau, mata saya sudah lihat, hati saya sudah pikat, dan saya tiba-tiba fikiran saya pergi ke situ, saya harus fikir, okey, bila saya buat ini, apakah kebaikan kepada saya? Ini hanya akan memberikan saya short term pleasure, tetapi long term gain tak ada. Artinya saya akan membawa kesakitan kepada isteri saya. Satu keluarga tidak akan bersetuju dengan ini. Jadi keputusan ini akan bawa kesedihan dengan lebih banyak lagi. Jadi saya haruslah berdisiplin supaya my life is my message, expansion is my life, expansion. Tengok, so saya pergi ke senarai lebih besar. Jadi daripada itu saya tahu ini adalah satu godaan yang akan bawa saya ke satu tempat yang salah. Itu saja. Jadi apa-apa keputusan saya buat, saya mesti fikir bahawa depan saya ada suami-suami, maukah saya kena buat ni? Betulkah suami setuju ke? Jadi kita harus fikir bahawa suami bersama dengan kita supaya segala keputusan haruslah dengan permintaan, dengan kebenaran suami. Itulah suami. Ya, dengan itulah jalan yang jalan betul. Kalau kita fikir pergi properti saja tengok suami ataupun kita pergi tempat sembahyang suami ada tapi di luar tak ada, itu artinya kita tidak tahu, tidak faham. Expansion means di segala tempat ada suami. Mana-mana tak boleh tipu. Tak boleh lari. Ada orang datang pejabat, okey. You tolong dapat itu kontrak lah, saya boleh bagi you duit, saya boleh dapat 30%, saya boleh dapat bagi you. You tahu sudah korupsi, ini adalah duit daripada korupsi, okey. Masa itu you fikir, ada dua cara untuk fikir. Okey, saya sudah berjujur, banyak tahun saya sudah jujur, dan oleh kerana kejujuran inilah Tuhan bagi saya ini duit korupsi. Supaya, ini ialah satu alasan yang kita boleh bawa. Satu cara bagaimana kita boleh dapat duit korupsi ialah kerana kita fikir bahawa ini ialah satu hadiah Tuhan bagi kepada saya. Satu lagi ialah, sampai sehingga hari ini saya selalu jalan dalam kebenaran, so saya tidak mau pergi ke jalan lain. So tak apalah, tidak apa. So you sanggup hidup dengan lebih kurang punya duit, tapi itu adalah duit daripada kerja kuat saya, bukan daripada lain sumber. Jadi disiplin seperti inilah yang kita boleh bawa nama. So masa itu susah, dalam keluarga itu susah, isteri saya selalu minta duit, rumah kita kecil dan anak nak pergi operation. Tiba-tiba itu duit datang, korupsi punya duit. Dapat berapa juta, 4, 6, 7, 8 juta. So ini juta kalau saya boleh dapat, saya boleh buat itu operation untuk anak. Masa itu ialah dalam kesusahan. So di dalam kesusahan itu senang untuk terima itu duit. Tapi bila saya terima itu duit, artinya itu duit haram, tak boleh buat. So masa itulah dalam kesusahan, Sukuna punya tangan, ia dalam kepanasan, ia dalam kesusahan. Tetapi kita mesti sanggup hidup dengan apa yang kita ada dan jalan macam itulah. Okey. Di dalam kehidupan saya banyak cerita yang saya boleh buat di mana banyak duit, pasal duit, banyak kesusahan bila saya mula kerja dan sebagainya. Dulu di Malaysia gaji pensyarah begitu kurang sekali, begitu kurang. Bila kita kurang tak boleh tahan pun. So saya pun pergi kepada majikan, saya cakap macam mana duit begitu kurang tu sebab ini punya pay scale macam itu sangat kurang. Dan satu hari bila saya cakap di kemah belia, ada satu motivator tengok saya cakap bagus, dia tanya, you datang kerja untuk saya, hari Sabtu dan hari Ahad you kerja untuk saya. Dan saya akan bagi, saya nampak duit yang dia bagi itu dalam satu weekend, satu Sabtu dan satu Ahad bila saya kerja dengan dia, itu sama dengan satu bulan punya gaji yang saya boleh dapat daripada majikan. Macam tu saya dapat. So saya cakap okey, saya boleh buat. So hari Sabtu yang datang ni dia jemput saya untuk pergi. Tapi hari Selasa saya sudah setuju mau pergi. Hari Selasa saya dapat panggilan. Sairam brother, Sairam di Pulau Pinang ada kemah belia, bolehkah datang untuk cakap untuk boleh sadhana camp.
So saya pergi ke Penang, saya kena buat petrol, saya kena jalan raya, saya pergi 240 km, saya kena bayar tol, duit saya sendiri harus keluar. Dan balik-balik petrol semua kena masuk. Tapi di sini saya pergi cakap, saya dapat satu bulan punya gaji dalam 2 hari. Tiap kali bila saya dijemput oleh orang-orang ini, saya selalu ada panggilan untuk kemah ini, untuk saya punya setiap kali. 68 kali, tiap-tiap satu kali. Saya kira apa pasal ini boleh berlaku. Tiap saya mau pergi sini, mesti ada satu panggilan di sini. So akhirnya saya setuju, saya langsung tidak buat dan setuju dengan semua camp, saya cakap okey. Dan macam itulah. Tetapi saya faham bahawa mungkin ini satu dugaan. Tapi dalam panas juga, begitu panas. Tapi saya tidak, bila saya dengar suami punya kerja ke ataupun peluang untuk buat suami punya kerja, saya akan pilih itu. Walaupun dalam kesusahan dan sebagainya. Tapi bila suami lepas tu banyak tahun kemudian, dan ada banyak peluang suami dapat berikan berganda-ganda dengan dalam banyak lagi cara kebahagiaan dan sebagainya. So seorang yang selalu bekerja untuk suami, buat kerja dia, tidak langsung kita tidak akan gagal, ataupun kita tidak akan fail, ataupun kita tidak akan hilang, ataupun kita tidak akan loss of. Semua, mana-mana bila kita buat untuk berkawan, kita mesti beruntung. Kita mesti beruntung. Tetapi kita bukan kerja untuk beruntung, tapi untung itu akan ikut kita. Tapi hati itu mestilah selalu macam ini. Ada kepanasan, ada kesakatan, tapi kita mau buat sampai akhir, kita mau buat kerja kita untuk suami. Itulah sewa yang kita buat. Saya thank you, Reda. Saya Prof. Suresh. Wow. Really touching, Sir. Ada lain soalan yang sana? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi dari Bro Giri sudah, dari Bro Nyoman sudah. Bila ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan. Sharing beliau luar biasa sekali untuk kita. Sairam, kita bila tidak kita bisa lanjut sharing grup 2 ya, Prof? Ya, 2. Ya. Sairam grup 2, Bro Lingga. Sairam Lingga. Sairam. Ya. Sister, Bapak Ibu semuanya. Ya, Sairam Lingga, silakan. Ya, ini saya share screen. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Lingga, lanjut. Oke, Sairam. Jadi di grup 2, izinkan saya membacakan materinya terlebih dahulu. Ya. Oke. Penampilanmu harus selalu dipenuhi belas kasih, kata-katamu harus selalu mengatakan kebenaran, dan perasaanmu harus selalu bagaikan nektar. Harus selalu halus bagaikan nektar. Engkau harus selalu bahagia dan dalam keadaan apapun tidak terlihat sedih. Tersenyumlah selalu, itu harus menjadi ciri khasmu. Yang selanjutnya, engkau harus menunjukkan dengan penjelasan dan contoh bahwa jalan realisasi diri adalah jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Oleh karena itu, padamu terletak tanggung jawab yang besar, tanggung jawab untuk menunjukkannya dengan ketenangan, kesabaran, kerendahan hati, kemurnian, kebajikan, keberanian, dan keyakinanmu dalam segala keadaan bahwa sadhana yang engkau latih telah membuat engkau menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berguna. Berlatih dan tunjukkan dalam perbuatan, jangan hanya menunjukkan dengan kata-kata, akan tetapi perbuatanmu bertentangan dengan apa yang engkau katakan. Oke, pertanyaannya, tampaknya suami menginginkan agar para kaum spiritual menunjukkan dengan pemahaman dan dengan contoh bahwa realisasi diri adalah jalan yang sempurna menuju kegembiraan. Bagaimana kita mempraktikkan ideal ini? Jadi diskusi kami di grup 2 sangat sederhana dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana juga sebenarnya. Jadi siapa saya, dari mana saya berasal, kenapa sih saya ada di sini, dan apa yang bisa saya lakukan dan kemana saya menuju gitu. Dan yang terpenting bagaimana caranya. Nah di sini kami
menekankan pembahasannya seputar realisasi diri sebagai jalan yang sempurna menuju kegembiraan. Untuk membuatnya tetap sederhana, kita lanjut lihat gambar sedikit. Jadi di sini saya yakin kita semua di sini punya masalah yang depan mata kita yang dihadapi ya. Jadi seperti anak kecil ini kita diinjak kepalanya. Tapi Baba tadi berpesan agar dalam keadaan apapun kita agar selalu tetap tenang, selalu tetap tersenyum, rendah hati dan lain-lain. Kalau kita pikir-pikir mungkin bisa aja, tapi kayaknya kok gimana gitu ya, nggak match gitu. Kayaknya aneh aja gitu, lagi diinjak tapi tetap senyum, tetap rendah hati, tetap sabar dan lain-lain. Mungkin bisa, tapi kayaknya aneh. Nah, mungkin kita lanjut. Makanya pentingnya realisasi diri itu bisa kita lihat di foto ini. Jadi sebenarnya kita kena prank sama anak ini. Jadi dia lagi main-main, dia sendiri yang injek dirinya sendiri. Dan di sini kita lihat dia bisa tersenyum dengan cerah. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasannya. Hasil diskusi kami itu poin pertama, nikmatilah panca indera yang kita miliki atau live the present moment. Nah, ini kita juga catat-catat poin-poin pentingnya. Kata-katanya sederhana tapi dalam sekali ya maknanya. Jadi live the present moment ini tentunya memiliki panca indera yang kita miliki sekarang ini, dan fokus ke sana adalah sebuah wujud syukur yang mendalam dari diri kita dan bisa menikmati apa yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita tidak terjebak di kesedihan atau ketakutan masa depan, masa lalu dan lain-lain, tapi kita benar-benar hidup menjalani present moment ini karena itulah yang kita ketahui, itulah yang dalam kendali kita. Kurang lebih seperti itu penjabarannya. Poin kedua, apa yang kita lakukan idealnya berlandaskan niatan yang baik dengan ketulusan. Semuanya selaras, maka kebahagiaan pun akan didapatkan. Jadi di poin ini menjelaskan bahwa mungkin kita bisa berusaha seperti yang anak tadi ya, kita berusaha tersenyum, berusaha tetap sabar saat diinjak. Mungkin kita belum sadar seperti yang gambar sebelah kanan, tapi paling nggak kita melakukan dulu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik. Sebisanya mungkin kesadarannya akan datang menyusul gitu, atau mungkin dengan kesadaran itu membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi timbal baliknya seperti itu, tapi yang kita pastikan kita berbuat dengan niatan yang baik, dengan tulus, dengan sebuah ketulusan. Jadi saat niatan itu selaras, saat itulah kita tidak membohongi diri sendiri dan kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Di poin ketiga, nah di sini seputar pengetahuan, dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Jadi dengan pengetahuan tersebut, sehingga dalam melakukan suatu hal, kita tidak gelisah. Jadi saat kita punya pemahaman yang lebih luas lagi, kita tidak terikat dengan masalahnya seperti itu. Jadi kita bisa lebih tenang, tidak gelisah, dan selalu gembira, karena sejatinya diri kita ini adalah kebahagiaan. Yang selanjutnya, memberikan manfaat terbaik ke masyarakat. Nah, ini mungkin lebih sederhana lagi. Jadi di saat kita pusing memikirkan hal-hal tersebut, ya udah kayak slogannya Nike mungkin ya, just do it. Kita fokus aja yang depan mata kita, lakuin aja. Sebisanya kita berikan terbaik yang kita bisa gitu ke masyarakat, memberikan manfaat terbaik ke masyarakat. Yang selanjutnya, Satchit Anandam. Jadi di sini kekal kesadaran dan akhirnya kebahagiaan. Di sini dibagikan satu kisah pemuda dan batu bata. Jadi izinkan saya mengulang cerita yang tadi dibahas. Jadi ada seorang pemuda, dua orang pemuda, dan salah satu pemuda fokus melihat dua batu bata yang jelek gitu. Batu batanya jelek dan dia selalu mengeluh dan mempermasalahkan dua batu bata yang jelek itu. Padahal di saat yang sama ada berjuta-juta batu bata yang tersusun indah. Jadi di sini ditekankan untuk kita selalu bersyukur dan fokus ke hal-hal yang baik, fokus ke hal-hal yang positif. Karena pasti ada itu dua batu bata yang jelek itu pasti selalu ada, tapi bagaimana kita bisa mengalihkan fokusnya ke hal-hal yang
baik. Jadi tadi juga disampaikan kita biasanya saat sesuatu itu hilang baru kita bisa menghargai makna dari sesuatu itu. Sebagai contoh kesehatan. Jadi di saat kita akan hilang nih kesehatan kita, baru kita menyadari betapa bernilainya kesehatan itu. Jadi tadi juga dijelaskan contohnya mungkin orang yang punya segala hal gitu, kekayaan material dan segala macam, tapi di saat kesehatannya akan hilang, dia akan berani membayar berapapun agar dia kembali sehat. Jadi marilah kita fokus ke apa yang kita miliki, selalu bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Dan dua terakhir ini adalah menjelaskan seputar ini ya jalannya. Jadi ada dharma, artha, kama, moksa. Jadi tadi kita reminder juga bahwa seperti yang dijelaskan Prof. Surya sebelumnya, ada pasang-pasangannya. Jadi kita melaksanakan dharma untuk mencapai artha, dan setelah itu keinginan kita arahkan untuk mencapai moksa. Dan yang terakhir, ini seperti simbolis burung. Semua jalan ini keempatnya berjalan bersamaan. Raja Yoga, perundungan-perundungan seperti kepala burung itu, karma dan bakti yoga bagaikan sayapnya yang menggerakkan. Jadi kita dengan kasih kita melakukan kegiatan karma, dan jenana seperti ekornya yang menentukan arah kita bergerak. Jadi kurang lebih begitu, brother sister, Bapak Ibu, hasil diskusi kami di kelompok 2. Om Sri Sairam. Sairam, terima kasih Lingga, luar biasa. Pasti seru sekali ya diskusinya tadi. Mantap, mantap. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. So jadi oleh kerana kesekatan masa, saya nak bagi ambil satu yang penting, yang semua apa yang dijelaskan begitu penting, tapi saya nak jelaskan satu saja. Ya, boleh bagi tolong tunjuk material itu tadi? Material. Oh ya. Sebentar. Sudah ya? Belum? Oh, ini. Belum ya. Okey. Ya. Belum. Okey. Ada lain sini. Next. Engkau harus menunjukkan dengan penjelasan dan contoh bahawa jalan realisasi, jalan relasi diri adalah jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Ini begitu penting sekali kerana engkau harus menunjukkan. That means to say, artinya banyak orang sudah lihat, you pergi mana? Sai Baba. Apa you buat? Bajan. Okey. Apa you buat? Sewa. Jadi kawan-kawan kita tengok, semua orang akan lihat, semua orang akan faham, semua orang akan lihat kita. Tapi Bhagawan bagi tahu kita, oleh kerana kita sudah ambil jalan ini, engkau harus menunjukkan dengan penjelasan dan contoh. Artinya dengan example kita, bahawa jalan yang kita ambil ini menuju kebahagiaan yang sempurna. Artinya muka kita mesti harus selalu senyum. Seorang bhakta. Muka harus kita mempunyai optimis. Muka di mana-mana kita pergi mesti kita happy, kita tidak ada komplain, kita ada idealisme yang ditunjukkan oleh Bhagawan, haruslah kita mempraktikkan dalam kehidupan dan menunjukkan dengan penjelasan dan contoh. Tidak payah cakap pasal Bhagawan Baba, tapi dengan cara bagaimana kita hidup, kita boleh dapat merelasikan bahawa inilah menuju kebahagiaan yang sempurna. Inilah apa yang kita harus buat. Artinya apabila kita sudah komit kepada sesuatu, perjalanan untuk cari Tuhan atau spiritual, maka apa yang betulnya kita harus lihat ialah apa-apa yang kita buat mestilah kita bawa satu penjelasan kepada orang ramai bahawa spiritual path ini memang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Oleh dengan itu, banyak lagi orang boleh dapat motivasi dan dapat keyakinan bahawa memang jalan ini jalan baik. So ini ialah satu cara bagaimana kita boleh bawa banyak orang, beratus-ratus, beribu-ribu orang kerana kehidupan kita, supaya lebih banyak orang akan ikut jalan spiritual. So kita ada satu tanggungjawab, bukan sahaja kita saja ambil spiritual dan kita lihat keluarga dan sebagainya, tapi cara bagaimana kita hidup
boleh dapat bawa beratus-ratus beribu-ribu orang kepada jalan yang benar ini, dan mereka boleh dapat kebahagiaan. Ini pun tugas kita. Sairam. Sairam, terima kasih Prof. Suresh, luar biasa sekali. Sairam, boleh kita persilakan Bapak Ibu bila ada bertanya sebentar lagi ya Prof. Ya. Bila ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Terima kasih banyak Lingga. Sairam, terima kasih. Ya, Sairam, terima kasih. Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya, kita minta waktu Prof. Suresh sebentar lagi bersama kita. Om Sairam, Ode. Om Sairam, silakan Dede. Sairam semuanya. Sairam, silakan Dede. Saya tertarik dengan poin nomor 6 tadi dari Lingga ya, tentang catur purusa arta. Prof. Suresh sudah menjelaskan sebelumnya tentang catur purusa arta ini, Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Di samping ada catur purusa arta, juga ada catur asrama, yaitu Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, dan Biksuke. Pertanyaan saya kepada Prof. Suresh, saya ingin sekali mengetahui hubungan antara catur purusarta dengan catur asrama ini, di mana ada 4 tahapan kehidupan ini. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam keempat tahapan kehidupan ini, Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, dan Biksuka ini, kita yang mana-mana poin yang harus kita utamakan. Ketika kita Brahmacari, apakah kita hanya mencari Dharma saja? Di dalam Grehasta baru kita mencari Arta dan memenuhi Kama. Kemudian juga apakah Moksa ini di seluruh tahapan kehidupan kita udah harus siapkan dari mulai Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, dan Biksuke ini kita harus sudah siapkan diri untuk yang Moksa, atau memang ada tahapan-tahapan tertentunya, Prof. Suresh? Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, soalan itu begitu baik sekali. That means to say, apabila ditanya, banyak fikiran telah masuk untuk buat ni. Ini soalan ini kali pertama saya dengar orang tanya soalan yang dua-dua ada kaitan. Tak pernah orang tanya macam ini, tapi begitu baik sekali. Artinya banyak fikiran sudah fikiran kita sudah buat. Okey. Dharma, Arta, Kama, Moksha bukan seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang dikaitkan dengan 4 stage of life, iaitu Brahmacari, Grehasta, Wanaprastha, dan Sannyasa. Sebab Dharma, Arta, Kama, Moksha ialah satu formula yang kita pakai daripada bila kita bayi sampai kita mati. Ini ialah selalu apa-apa yang kita buat mesti kita ada Dharma, Arta, Kama, Moksha. Apakah artinya? Artinya ialah di dalam arta bukan saja artinya duit. Arta artinya apa-apa yang kita mahu di dalam kehidupan kita haruslah kita dapatkan melalui Dharma. Itu saja. Apa-apa di dalam. That means daripada bayi, bila kita belia, kita sudah tua, youth, dan apabila kita dewasa, kita selalu mesti hidup dengan Dharma kita, dan segala keperluan yang kita ada itu mestilah dapat melalui prinsip Dharma. Kama artinya keinginan. So di dalam anak itu sahaja kita dilahir kerana satu hari anak kita hanya akan balik kepada Tuhan. You datang daripada Tuhan, you akan balik kepada Tuhan. Mengapa you harus dapat 100%? Sebab Tuhan sudah berikan kita segala. I'm the only staff with my boss. Ya, Tuhan. There's nobody else in my office. Me, my boss, please. The office girl. Okay. Sudah saya mute, Sairam. Sorry. Tuhan bagi kita otak. Kita harus gunakan otak dengan penuhnya supaya kita boleh dapat 100%. Jadi kama, desire, that means to say keinginan, ialah untuk moksha. Moksha bukan sahaja artinya bila kita meninggal ataupun kita boleh dapat satu tahap. Moksha artinya apabila kita moksha datang daripada dua perkataan, iaitu moha dan syaya.
Moha artinya delusion. Delusion artinya apa yang tidak benar, apa yang benar. Kalau kita boleh dapat bebaskan daripada yang tidak benar, daripada bayi lagi kita harus sedar benda-benda ini supaya segala kehidupan sampai kita meninggal, kita selalu di dalam keadaan kebahagiaan. Apa pasal? Sebab kita sudah ingin ke moksha. So ini ialah satu formula untuk hidup di segala peringkat kehidupan. Bila kita brahmachari, cara bagaimana kita hidup ialah dharma artha kama moksha. Bila kita grihasta, kita harus hidup dengan fikiran bahawa ini perempuan yang datang hidup bersama saya ialah anak pada orang lain. Saya kena jaga dia sampai seorang meninggal. Saya harus jaga sampai kita haruslah berbahagia, kita haruslah hormat, segala tradisi kita mesti amalkan sebab kita berdua-dua pergi ke moksha. Saya pun kena bawa dia ke moksha, isteri pun harus beri motivasi supaya dua-dua boleh dapat moksha. Artinya formula dharma artha kama moksha ada di dalam grihasta juga. Wanaprastha artinya sudah 60 tahun dan sekarang kita sudah masuk wanaprastha. Wanaprastha artinya sekarang kemahuan kita, keinginan kita ialah segala keperluan kita kurangkan. Makan pun tidak begitu banyak. Kita bukan makan untuk enak, tapi hanya makan sedikit supaya kita boleh hidup dengan bahagia. Kita sudah jadi macam yogi. Kita mau fikir macam itu. Apabila kita sudah sanyasi, artinya di dalam sini apa-apa kita selalu fikir pasal Tuhan. Macam itulah. Jadi artinya kita punya pemikiran sudah menjadi matang dan kita selalu pergi ke satu tempat. Kan tadi saya sudah cakap bahawa bila kita hidup dan sebagainya, okey kita ada banyak keperluan. Tetapi kita mesti ada datang ke satu tempat tahap di mana bila kita sayang Tuhan, kita hanya sayang sebab sayang saja. Oh Tuhan, terima kasihlah. Saya buat puja ini sebab saya suka pada you. Saya tidak mau apa-apa. Oleh kerana saya boleh rasa bahagia, itu pun sudah di satu perestuan yang begitu baik saja. So jadi dengan ini kita punya minda, kita punya fikiran, kita punya kesedaran, semua sudah jadi murni dan murni dan murni. So dharma artha kama moksha harus kita mengaplikasikan dharma artha kama moksha dalam empat peringkat kehidupan. Ya, luar terima biasa. Kasih banyak. Terima kasih. Sairam. Terima kasih Sister Yude. Sairam Prof. Suresh, terima kasih banyak. Kita ya indah sekali Prof. Bekal yang kita ya mantap sekali Sairam Prof. Suresh. Jadi ini sudah jam 21.42. Kita biasanya 21.30 waktu Bali kita sudah akhiri. Jadi ini sudah waktunya kita di penghujung acara kita sesi Sairama ke-37 ini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bila ada pertanyaan boleh kirim chat di grup Sairama. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya dengan Prof. Suresh. Terima kasih Bro Nyoman dan Bro Lingga sudah sharing malam ini. Teman-teman fasilitator yang lain kita lanjutkan minggu depan sharingnya. Hari ini kita dapatkan bekal yang sangat banyak untuk menghadapi 1 minggu ke depan at least ya. Sairam kita terapkan, nanti kita lapor ke Prof. Suresh seperti apa kita terapkan tips yang sudah beliau berikan yang begitu dalam, yang mana mesti semua penting sekali tadi ya. Nanti Sis Ayu akan sharing resume dari apa yang kita bahas malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Prof. Suresh, luar biasa sekali. Terima kasih Bagawan atas rahmatnya, kita diberikan anugerah indah sekali dalam Sairama ini. Mari kita akhiri dengan hening sejenak dan kita tutup dengan doa samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Santi Santi Santi. Jai Sairam.
kasih. Pak Hiram, terima kasih. Terima kasih Prof. Surya.